Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Hardianti S dari kelas Jurnalistik A017. Dalam video ini saya akan membahas materi ekonomi media pada studio rekaman di Indonesia. Apa itu ekonomi media? Media adalah gabungan dua kajian media dengan perspektif ekonomi dan bisnis, yang berarti berkaitan dengan bagaimana industri media mengoleksikan berbagai sumber untuk menghasilkan materi informasi dan hiburan untuk memenuhi kebutuhan audiens, pengiklan, dan institusi sosial lainnya. Definisi rekaman. Dalam kode ini, rekam berarti bekas atau pesan dari sesuatu yang diucapkan. Alur bunyi pada piringan hitam, alur magnetik pada piringan yang dapat menghasilkan bunyi atau gambar. Merekam yaitu memindahkan suara, gambar, ataupun tulisan ke dalam pita kaset, piringan, dan sebagainya. Jadi rekaman adalah hasil merekam yang direkam. Keberadaan perusahaan rekaman di Indonesia. Pada mulanya adalah musik klasik dan jazz, lalu gramofon Columbia made in USA dan peralatan studio rekaman dibawa ke Hindia Belanda pada awal abad ke-20, 100 tahun silam. Sebuah perusahaan pribumi bernama Irama mulai memproduksi rekaman piringan hitam. Perkembangan teknologi rekaman. Yang pertama ada fonograf, gramofon, jukebox, piringan hitam, tape recorder, Walkman, compact disc, iPod, dan yang terakhir iTunes. Studio rekaman, di mana fasilitas untuk merekam suara. Idealnya ruang secara khusus dirancang oleh acoustician untuk mencapai sifat akustik yang mumpuni untuk sebuah studio recording. Studio recording menggunakan peralatan yang dirancang khusus yang mencakup: pertama, hardware recording, yang kedua, software digital audio workstation, yang ketiga, virtual studio plugin, dan yang terakhir, instrumen musik. Dampak dari perkembangan teknologi. Saat ini studio recording terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yang pertama, studio record label. Studio rekaman sekaligus label distribusi dan marketing karya musik musisi. Studio seperti ini ada dua macam, yaitu studio record label mayor dan studio record label indie. Yang kedua, studio recording profesional, di mana tempat dan ruangan yang dirancang secara khusus memiliki peralatan yang lengkap dan menghasilkan rekaman dengan kualitas yang profesional. Dan yang terakhir, home recording, ruangannya tidak dirancang secara khusus dan menggunakan peralatan yang sederhana, tapi bukan berarti kualitasnya buruk. Sudah banyak single dan album yang direkam secara home recording, tapi hasilnya setara kualitas studio rekaman profesional. Proses pengelolaan produksi studio industri rekaman. Ini melibatkan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan persiapan pemasaran. Hal ini termasuk melatih, merekam, anggaran, dan pengaturan hak cipta. Ini melibatkan sekelompok orang dari pencipta lagu, musisi, pengaransemen, atau semua hal yang berkontribusi dalam hal kreativitas hingga selesai. Poin ketiga ada pasca produksi. Yang pertama terdapat mixing, di mana memadukan berbagai suara menjadi terpadu memenuhi kriteria. Yang kedua, proses editing, di mana bagian lagu yang tidak perlu bisa dihapus. Dan yang ketiga, mastering, mengurangi suara yang mengganggu. Dan poin keempat, pemasaran. Pada era kaset terdapat pemasaran distributor nasional dan koneksi langsung produser dengan toko kaset. Pada tahun 2004, pemasaran hasil rekaman Indonesia dengan produk fisik berupa CD dan DVD terbilang tertinggal, karena waktu itu saluran penjualan sudah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada.
Hal ini terbukti ketika saat itu Peter Pan yang salah satu band Indonesia menjual album fisik mereka sebanyak 2,7 juta salinan, sedangkan pada saat itu negara-negara lain sedang mencari solusi dari pembajakan. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.